Yang kami hormati Bapak Haji Kusnadi dan seluruh jajaran pengurus yayasan, kepala sekolah, dewan guru, dewan asatidz wal asatidzat, TKIT dan SDIT Al-Kausar. Terus ya Pak gini. Yang kami hormati para orang tua wali SDIT dan juga TKIT Al-Kausar rahimakumullah. Mari kita sama-sama mengawali majelis yang mulia ini dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah tercurah limpah kepada kita semua. Nikmat yang tidak pernah berhenti disampaikan meskipun kita sedang bermaksiat kepada yang memberinya, yaitu Allah. Kalau menghitung layak dan tidak, sebetulnya kita tidak layak mendapatkan begitu besarnya karunia Allah. Wong kita saja banyak maksiatnya kepada Gusti Allah. Gitu Bapak. Tapi atas kemurahannya Allah, sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kucuran rahmat karunia yang begitu besar kepada kita. Termasuk salah satu nikmat yang paling besar itu adalah hadirnya kita di majlis yang disebut oleh baginda Nabi sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Jadi kalau boleh saya mengambil kesimpulan, Pak Haji, sederhana saja. Kalau kita ingin memastikan diri menjadi calon penghuni surga, pasti suka, remen, rawuh di majlis taman surga. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan tersampaikan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama di setiap masa, dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya ingin mengawali sharing di pagi hari ini dengan satu kata mutiara nasihat yang sering disampaikan oleh guru kami Syekh Muhammad Fatur Rahman kepada kami. Kata beliau kaitan dengan mendidik anak, tidak cukup anak kita hanya cerdas akalnya saja, tapi juga harus bersih hatinya. Ini nanti tolong dicatat, disimpan dalam-dalam di dalam hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama saya ingin sekali mengapresiasi apa yang telah diprogramkan oleh para pengurus di Yayasan Al-Kautsar. Pengajian atau kajian orang tua murid, istilahnya di sini apa Pak? Oh, Alka Omega. Saya melihat, kami diajarkan sekaligus kami memperhatikan kajian-kajian atau program seperti ini Pak, semestinya bukan hanya di Yayasan Al-Kautsar, tapi semestinya di setiap lembaga pendidikan itu harusnya mengadakan program yang semacam ini. Kenapa? Karena sebetulnya kalau mengukur siapa yang paling wajib belajar bukan anak-anak. Kalau kita mengukur yang lebih wajib belajar itu bukan anak-anak, tapi siapa Pak? Siapa Bu? Orang tua. Orang tua itu lebih wajib belajar ketimbang anak-anak karena bebannya dua. Di samping wajib belajar untuk dirinya sendiri, juga wajib belajar untuk bisa mengajarkan anak-anaknya, mendidik anak-anak kita. Jadi sebetulnya yang seharusnya sekolah niku orang tua atau anak-anak kira-kira Pak? Bu, yang harusnya sekolah itu anak-anak atau orang tua? Pripun Pak?
Yang seharusnya yang lebih wajib sekolah niku anak-anak nopo orang tua, Pak? Orang tua. Jadi mulai besok anak-anak di rumah orang tua berangkat sekolah semua. Bawa bekal, bawa tas, nganggo seragam. Siap napa mboten, Bu? Ini guyon, tapi ini mengandung satu pesan penting, Pak. Artinya bagi kita sebagai orang tua tidak boleh terhenti belajar. Jangan hanya menuntut anak kita supaya belajar yang rajin, tapi kita orang tua tidak pernah belajar. Yang punya tugas mendidik itu kita, sehingga kita yang lebih berhak, lebih berkewajiban untuk belajar. Maka kata guru kami, kegagalan seorang pendidik itu adalah ketika dirinya berhenti belajar. Maka jangan salahkan siapapun kalau anak kita menjadi anak yang gagal. Itu tidak lain tidak bukan sebab utamanya karena kita gagal sebagai orang tua. Kenapa kok gagal? Karena tidak belajar. Nah tentu belajar kita sebagai orang tua dengan anak-anak akan berbeda ya Pak. Tidak mesti kita datang ke sekolah pakai seragam, kemudian bawa tas, bawa bekal, tidak mesti demikian. Kapanpun, dimanapun ada kesempatan belajar, di situ belajar. Bahkan di rumah ketika berhadapan dengan anak kita pun, di situ kita punya kesempatan untuk apa? Untuk belajar. Sehingga kalau kemudian Yayasan Al-Kautsar mengadakan kajian rutin untuk orang tua santri, saya kira ini perlu diapresiasi yang sebesar-besarnya, apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan para pengurusnya diberikan kesehatan, diistiqomahkan, dan kita semua bisa turut mendukung apa yang telah diprogramkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita sama-sama memaknai pendidikan itu sendiri, Pak. Karena ngapunten nun sewu niki, kebanyakan kita sebagai orang tua kalau bicara pendidikan hanya terfokus kepada pelajaran. Jadi kalau nilainya besar, wah bahagia, tapi kalau nilainya kecil, kadang-kadang kita menjadi putus asa sebagai orang tua, bahkan merasa sampai menyesal anak kita nilainya kecil itu. Padahal betul memang penting nilai yang baik, tapi objek dari pendidikan itu bukan hanya sebatas pelajaran. Kalau dalam cara pandang Islam, pendidikan itu tujuannya satu saja, sesuai dengan tugas kita sebagai hamba diciptakan oleh Allah. Apa tugas hamba itu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi manusia itu tugasnya satu saja sebetulnya, Pak, tidak banyak-banyak. Ibu-ibu tidak punya tugas mencuci piring, tidak punya tugas mencuci baju. Bapak-bapak tidak punya tugas bekerja, tidak punya lah. Cuma satu tugasnya, ibadah kepada Allah. Cuma bentuk ibadah itu bermacam-macam. Bagi seorang istri, beribadah itu bentuknya bisa jadi dengan membersihkan rumah. Bagi seorang suami bisa jadi bentuk ibadahnya itu dengan apa? Mencari ma'isyah, bekerja. Bagi seorang guru bentuk beribadah itu bisa jadi dengan mendidik. Jadi cuma satu saja perintahnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Demikian pula pendidikan, kita mendidik anak cuma satu, supaya anak-anak kita yang kita didik bisa ibadah kepada Allah. Sepakat atau buatan, Pak? Bu, sepakat buatan, Bu? Jadi satu saja sebetulnya tujuan pendidikan itu, supaya anak kita soleh, solehah, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar berbicara tentang nilai saja, bukan hanya selembar kertas ada nilai, ada angka, rapot ada nilai, ada angka, bukan itu sebetulnya.
Itu penting betul, tapi yang paling pokok dalam proses pendidikan itu tujuannya adalah supaya anaknya, peserta didiknya menjadi anak atau peserta didik yang soleh dan soleha. Jadi habis ini Bu, semisal anak kita, oh kok nilai anak saya bahasa Inggrisnya jelek, jangan dimarahin Bu. Biarkan proses belajarnya diselesaikan, tapi yang harus kita pastikan selepasnya anak kita belajar, anak kita tambah soleha, itu saja tolak ukurnya. Nah, kalau sudah anak kita jadi anak yang soleh, wah itu kebahagiaan dunia dan akhirat tuh. Saya ingin berbicara tentang kebahagiaan dunia kalau kita punya anak yang soleha. Ini saya cerita sedikit Bu. Dulu kami berada di pondok pesantren Idrisiyah Tasikmalaya. Makanya kalau di flyer itu dai dari Tasikmalaya, wah lebih sangat gitu ke, saking Tasikmalaya dugi mriki. Kula memang asli nemu Tasikmalaya, tapi saniki pun rawuh ten Kaliwungu. Sampun sekawan tahun. Saya cerita dulu waktu di pesantren kami delalah diamanahi untuk mengurus santri. Di saat itu kurang lebih 500 santri Bu. Ya secara tidak langsung kalau sudah bersentuhan dengan santri, orang tua pun pasti akan berurusan dengan kita gitu Pak. Itu sudah jadi lumrah bagi seorang pendidik. Itu yang diurus itu kadang Pak, bukan cuma anaknya saja tapi orang tuanya juga Bu. Ada dua kejadian yang menarik dan ini menjadi pelajaran penting bagi kami. Satu momen datang orang tua kepada kami. Orang tuanya dilihat dari sisi penampilan ya orang tua berada. Dia datang dengan bawa kendaraan, pakaiannya necis, bawa kendaraan. Mungkin kalau boleh saya sebut mereknya Pajero Bu. Tapi buatan panas Jogo Jero, buatan niku angkot brondol niku. Niki Pajero tenan niki Bu. Datang, anehnya menangis Pak. Sampai bengkak matanya niku. Menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya duduk, ngobrol, cerita, Pak Ustaz, saya kok sedih sekali. Saya bisa membelikan anak saya apapun, kata beliau. Tapi saya begitu sakit hati saya ketika melihat anak saya disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah, disuruh belajar susah. Oke, matur nuwun Mas. Disuruh ke masjid susah, bahkan mondok kabur-kaburan terus itu Pak. Keluar masuk pondok sampai orang tuanya stres, ini gimana anak saya. Sebegitu sedihnya, padahal dari sisi ekonomi tidak pernah kekurangan. Istilahnya ingin membeli apapun dengan mudahnya, tapi datang dengan kesedihan. Apa yang menyebabkan sedihnya? Anaknya belum jadi anak yang soleh dan soleha. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan ada anak yang secara ekonomi kuat, cukup anak kita, tapi tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah sepuh, ditelantarkan begitu saja. Bahkan ada yang tega dikirim ke panti jompo, padahal bukan tidak mampu, anaknya mampu, tapi dengan teganya mengirim orang tuanya ke panti jompo. Apa yang menyebabkan? Karena tidak soleh dan tidak soleha anaknya. Sehingga begitu menyiksanya kalau kita punya anak yang tidak soleh. Bukan hanya di akhirat, di dunia saja sudah menyiksa kita. Jadi betapa akan tersiksanya kita kalau anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu satu kejadian Pak. Tidak lama datang lagi Pak orang tua santri, datang kepada kami sama Bu. Ini datang dengan nangis luar biasa, sampai bengkak juga matanya. Cuma kondisi secara ekonomi berbeda. Kami melihatnya dari apa yang beliau tampilkan. Datang dengan pakaian sederhana, turun dari angkot saja Pak. Ya di rumahnya nggak tahu ya Pak ya, tapi ini pandangan kami. Pakaiannya sederhana, bukan seperti orang yang berada, turun dari angkot. Datang ke pondok nangis. Setelah nangis dia cerita, Pak Ustaz, terima kasih katanya. Yang tadi nangis juga, ini juga nangis juga, cuma beda kondisinya Pak. Yang ini, Pak Ustaz, terima kasih. Anak kami dulu sebelum mondok ke orang tua itu membentak, melawan,
susah diajak ini. Sekarang anak kami tiap malam Pak Ustadz tahajud, setiap jam 3 dia bangun tahajud, saya lihat dia mendoakan saya setiap hari. Dua kondisi yang sama tapi perasaan batin yang berbeda. Yang satu menangis karena sedih, yang satu menangis karena bahagia. Jadi bayangkan Bu, anak-anak kalau sudah jadi tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, di dunia saja memberikan ketentraman bagi kita. Bapak-bapak, kalau kita sudah pulang kerja melihat anak kita, ayah assalamualaikum, ayah sehat-sehat ya, mudah-mudahan ayah rezekinya banyak. Hilang nggak Pak kira-kira kesel ya Pak? Hilang. Sebab apa? Anak kita soleh. Coba kalau begitu datang, Nang sholat dulu, kok Pak? Sudah capek, tambah capek kita melihat anak kita yang belum bisa jadi anak yang soleh. Jadi kalau berbicara tentang anak yang soleh, kebahagiaannya bukan hanya akan dirasakan nanti di akhirat Pak, di dunia saja akan kita rasakan. Begitu juga kalau anak kita belum soleh, tidak soleh, maka tersiksanya bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun akan kita rasakan. Nah, kalau di akhirat, baginda Rasul jelas bersabda, kata baginda Rasul, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salatin, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bi aw waladun sholihun yad'u lah. Ada 3 perkara yang akan terhenti ketika anak Adam meninggal. Mati kita, terhenti seluruh amal kita. Ada 3 perkara yang akan mengalir terus pahalanya. Salah satunya adalah apa? Waladun solihun yad'ulah, kalau punya anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dalam satu hadis yang lain, baginda Rasul pernah bersabda, ini satu keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam hati. Baginda Rasul itu kalau menerima petunjuk dari Allah, termasuk dalam hadis, beliau itu tidak jarang menerima informasi wahyu yang akan terjadi di hari yang akan datang, termasuk hadis yang akan saya sampaikan. Jadi hari ini berbicara tentang masa yang akan datang, belum terjadi tapi baginda Rasul sudah diberitahu. Nah, bagi kita ya tidak ada pilihan kecuali percaya kepada baginda Nabi. Ya kalau tidak percaya kepada baginda Nabi, mau kepada siapa lagi, kan gitu ya Pak ya. Kata baginda Rasul dalam sabdanya, beliau mengatakan, innar rajula la turfa'u darajatan fil jannah. Nanti di surga itu akan ada orang yang tiba-tiba naik derajatnya di surga. Di surga derajatnya tiba-tiba tinggi. Sampai seorang hamba ini terheran-heran. Anna lihada, dari mana derajat yang tinggi itu? Karena dia merasa bahwa sholatnya biasa saja, sedekahnya biasa saja, amal sunnahnya biasa-biasa saja, tidak luar biasa. Tapi derajatnya begitu tinggi di hadapan Allah, di surganya, di tempat yang tertinggi. Lalu bertanya terhadap dirinya, dari mana ini? Kenapa kok bisa? Kemudian fayuqalu, maka berkatalah para malaikat, bistighfari waladika laka, engkau diangkat derajatmu di surga karena sebab istighfarnya anakmu untukmu. Jadi setelah meninggal terhenti amal kita, ada anak yang senantiasa memohonkan ampun, sehingga itulah yang menyebabkan derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan anak soleh itu sudah di dunianya senang, jadi qurratu a'yun, jadi penghias mata kita. Di akhiratnya kita menjadi bahagia karena apa? Derajat kita ditinggikan karena sebab anak soleh. Tapi kalau anak kita tidak soleh, jangankan Bu meninggikan derajat, bisa jadi kita yang sudah berada di surga, datang anak kita meminta hujah kepada Allah, ya Allah, saya menjadi ahli neraka karena dulu orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan serius. Orang tua saya sibuk mencari kerja, orang tua saya sibuk dengan urusan rumah tangganya, lupa memperhatikan sholat saya, lupa memperhatikan ngaji saya, tidak pernah mengingatkan saya dalam ibadah. Dibiarkan saja saya begitu. Kata anak kita begitu. Lalu Allah memanggil, malaikat panggil orang tua si anak ini di sidang.
ketika di sidang sudah berada di surga, ditarik lagi menjadi ahli neraka karena sebab siapa? Anak kita yang tidak kita dididik. Jadi begitu konsekuensi yang luar biasa, ada konsekuensi yang luar biasa dari amanah yang telah Allah titipkan kepada kita berupa apa? Berupa anak. Kalau anak kita soleh bahagia dunia akhirat, anak kita tidak soleh tersiksa dunia akhirat. Jadi mending soleh atau mending? Jadi kalau boleh pilih, mending soleh atau tidak soleh kira-kira Bu? Mending soleh atau tidak soleh? Sebetulnya ini bukan pilihan ya Pak Gis. Kalau ditanya pasti ingin jadi anak yang soleh. Pertanyaan mendasarnya, sudah tahu atau belum cara bagaimana anak kita supaya soleh? Kalau harapan kita tentu harapannya adalah ingin punya anak yang soleh, harapan kita. Tinggal bagaimana caranya kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleh. Saya ingin memberikan satu analogi Pak. Niki ngapunten, mboten masuk niki ngapunten. Kalau kita ingin menyapu satu ruangan Bu, lalu kita gunakan sapu yang kotor, kira-kira ruangannya bersih atau kotor? Bersih atau kotor? Kalau kita ingin membersihkan satu ruangan yang kotor, kita pakai sapu kotor yang nggak akan bisa bersih, tetap saja kotor. Pesan yang ingin kami sampaikan, kalau kita ingin punya anak yang soleh, maka terlebih dahulu yang harus soleh itu orang tuanya. Gimana pembuatan Pak? Setuju apa pembuatan? Kalau kita ingin punya anak yang soleh itu, yang harus soleh itu siapanya dulu? Orang tuanya. Jangan kita nuntut berharap anak kita supaya jadi soleh, tapi kitanya tidak pernah memperbaiki diri. Kitanya sebagai orang tua tidak pernah belajar, yang nggak bisa. Mohon maaf. Sebanyak apapun pelajaran pendidikan yang disampaikan oleh guru-guru di sekolahnya, maka anak tetap akan lebih melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Guru sudah mengajarkan A, B, C, yang dilihat oleh anak tetap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena anak itu kan mencontoh ya Pak. Ada istilah anak itu adalah peniru yang ulung. Peniru yang ulung. Anak itu akan selalu mencontoh apa yang dia lihat. Kalau di sekolah paling berapa jam di sekolah? Selebihnya lebih banyak waktu berada di rumah. Yang dilihat siapa? Orang tuanya. Maka kalau ingin anaknya menjadi soleh dan solehah, harus orang tuanya dulu yang jadi orang tua yang soleh dan solehah. Niki sepakat apa buatan Bu? Ngelamun-ngelamunnya kok kayak bingung gitu. Jadi ini rumus sederhana sebetulnya. Tidak ada rumus yang lain yang lebih paten. Memang kalau kita melihat sejarah, ada orang tuanya Nabi, anaknya durhaka. Nabi Nuh, orang tuanya Nabi, anaknya Kan'an. Itu pengecualian. Dalam arti memang ada studi kasus atau kasus yang khusus seperti demikian. Tapi secara umum yang masuk dalam logika kita, kalau kita ingin anak kita soleh, maka orang tuanya harus soleh. Anak kita ingin soleh, orang tuanya harus soleh dan solehah, itu rumus. Maka ini mungkin yang perlu kita upayakan lebih. Kita kalau harapan berdoa kepada Allah, pasti saya yakin tidak pernah terhenti. Kapanpun kita punya kesempatan berdoa, kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk membuat diri kita menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Padahal ini adalah rumus paten kalau anak kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah. Pertanyaan berikutnya, harus dari mana kita memulai supaya jadi orang tua yang soleh dan soleh itu? Dari mana kita memulainya? Kami diajarkan, dan ini juga baginda Rasul senantiasa mengajarkan sebetulnya kepada para sahabat.
Kalau kita ingin semakin lebih baik, maka harus rajin bercermin. Harus rajin apa, Bu? Bercermin. Bercermin itu apa, Bu? Ngaca. Dalam istilah bahasa Indonesia namanya introspeksi. Dalam istilah agama namanya muhasabah. Jadi yang harus dilakukan pertama supaya kita mau memperbaiki diri adalah introspeksi diri atau bercermin. Kalau bercermin itu kan kita bisa tahu salah kita gitu. Bu, niki kalau mencontohkan ibu-ibu, karena yang lebih relate dengan cermin itu biasanya ibu-ibu. Mungkin apa buatan, Bu? Yang lama di depan kaca itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang lama di depan cermin, depan kaca biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu ngaku. Ya karena penting bagi ibu-ibu supaya tidak salah dalam menghias dirinya. Kalau tidak bercermin itu, Bu, alisnya itu bisa jadi mencong-mencong, panjang sebelah. Kalau tidak bercermin, pakai bedak, yang sini tebal, yang sini tipis. Ini merah sampai apa? Sampai merah sekali. Yang ini cuma sekedar pink. Kalau sudah bercermin kan, oh ini kurang lurus, oh ini yang kurang panjang, oh ini kurang tebal. Bisa tahu kekurangan kita dengan cara apa, Bu? Bercermin. Nah sekarang dalam kehidupan pun kita perlu cermin. Dalam hal mendidik anak, cerminnya siapa kira-kira, Pak? Dalam hal mendidik anak, cermin kita siapa, Bu? Anak. Cermin kita itu anak. Nah, kan anak tuh yang kita didik itu bukan anak orang lain, anak kita. Kalau yang dididik anak kita, kira-kira yang diikuti siapa, Bu? Yang diikuti siapa? Ya kita, orang tua, kan begitu ya, Pak ya? Secara naluri anak itu pasti akan mengikuti orang tua. Anak itu adalah gambaran orang tua. Jadi kalau ibu ingin bercermin, bapak ingin bercermin, bercerminlah kepada anak. Anak kita kok marah-marah terus, berarti yang suka marah-marah itu siapa, Bu? Siapa, Bu? Orang tuanya. Kadang-kadang itu, Pak, kadang-kadang kita kalau mengajarkan ke anak itu kadang-kadang agak keliru. Biasanya kalau pagi-pagi bagi ibu-ibu itu waktu yang krusial. Krusialnya kenapa? Karena pagi-pagi itu sangat repot. Anaknya harus berangkat sekolah, bapak nyambut damel, harus masak, gosok baju, belum menyiapkan segala macamnya, sarapannya. Wah, itu waktu yang krusial. Tiba-tiba anak kita sedang repot, anak kita, mama, mana tas aku? Lalu kita bilang ke anak kita gimana? Sabar, sambil kita melotot. Kira-kira benar atau enggak sabar? Leres nggak bobotan, Pak, kira-kira? Ngajari anak sabar tapi sambil melotot, leres nggak bobotan kira-kira? Kata anak tuh begini, oh sabar itu sambil teriak dan mata melotot ya, gitu kata anak, Bu. Jadi kadang-kadang kita merasa benar padahal salah dalam mendidik. Termasuk tadi kan kalau orang sabar itu kudunya pripun, Mbak? Senyum dia pakai sabar ya nak ya. Jadi nggak usah marah-marah. Orang kalau marah itu berarti namanya tidak sabar, kan Mbak? Jadi kalau kita mengatakan kepada anak kita sabar, mata melotot, nadanya tinggi, berarti sabar atau tidak? Tidak. Jadi kalau anak kita marah-marah, jangan salahkan siapapun, itu yang dilihat oleh anak kita kepada kita. Anak kita tuh senangnya main HP terus. Jangan salahkan siapapun, bisa jadi kita yang tidak benar dalam mendidiknya. Jadi itu sudah otomatis, Pak. Apa yang dilakukan oleh anak pasti mencontoh. Yang mencontohnya dari siapa lagi kalau bukan dari kita sebagai orang tua. Maka perlunya bercermin itu demikian, Pak. Kalau kita melihat anak kita marah-marah, oh jangan-jangan saya juga sering marah-marah. Evaluasi cara kita mendidik, cara kita ngasih tahu ke anak kita. Anak kita kok males. Evaluasi, jangan-jangan kita juga males. Anak kita
ibadahnya, sholatnya susah, evaluasi jangan-jangan kita belum mencontohkan ibadah yang baik kepada anak-anak kita. Jadi sebetulnya bagi kita sebagai orang tua, anak itu sudah cukup jadi cermin. Nah, luar biasanya begini Pak, kalau kita sudah bisa menjadikan anak kita sebagai cermin, maka kita akan bisa menangkap apa kekurangan kita sebagai orang tua. Seperti tadi, kalau saya menganalogikan ibu-ibu sedang ngaca, kan tahu, oh ini mencong kurang lurus, dibetulin, kan gitu ya Bu ya. Begitu juga kalau kita sudah bisa bercermin kepada anak kita, oh anak saya kok marah-marah, oh berarti saya yang kurang sabar. Akhirnya kita bisa memperbaiki sabar kita. Anak saya kurang bersyukur, kita bisa memperbaiki syukur kita. Jadi akan selalu begitu efeknya. Kalau kita bisa berkaca kepada anak kita, kita akan menemukan kekurangan kita. Kalau sudah ketemu kekurangan, bisa memperbaiki atau tidak Pak? Bisa, insya Allah. Selama ini kadang-kadang kita itu bukan tidak bisa memperbaiki diri kita, tapi tahap awalnya kita tidak menemukan apa yang menjadi kekurangan kita. Sepanjang kita tidak pernah tahu kekurangan kita, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah bisa memperbaiki diri kita. Kan kalau bisa memperbaiki itu karena tahu salah gitu Pak. Leres sama badan Pak. Kita bisa memperbaiki karena kita tahu salah. Sedangkan salah saja kita tidak tahu bagaimana caranya kita bisa memperbaiki. Sulit. Maka setelah kita bercermin, kita temukan apa yang menjadi kekurangan diri kita. Dengan sebab itulah kita akan mulai memperbaiki diri kita. Maka dalam agama baginda Nabi mengajarkan muhasabah. Bahkan beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian, introspeksi dulu sebelum nanti dinilai oleh Allah, disidang oleh Allah. Bukan hanya untuk urusan akhirat, di dunia itu Allah akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan Pak. Di dunia itu apa yang kita lakukan itu pasti berefek. Kebaikan yang kita lakukan pasti berefek, keburukan yang kita lakukan pasti berefek. Di dunia itu. Di akhirat itu sudah pasti janji Allah. Tapi Allah bukan hanya akan membalas di akhirat, di dunia pun akan Allah balas. Ketika kita melakukan satu keburukan, Allah balas keburukan itu Pak. Dengan cara apa? Hilang ketenangan dari batinnya. Maka kata baginda Rasul, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karita ayat tali'a alaihin nas. Kalau kita melakukan dosa, maka efeknya adalah kita akan hilang rasa tenang, akan sesak dada kita, dan kita akan sangat malu kalau perkara dosa itu diketahui oleh orang lain. Jadi dari hadis baginda Rasul, apa yang kita lakukan di alam dunia termasuk dosa itu akan berefek bukan hanya di akhirat. Di akhirat sudah jelas, tapi di dunia juga akan terasa. Nah, maka ini yang penting untuk kita lakukan, bermuhasabah setiap saat, memahami apa yang menjadi kekurangan kita, memahami apa yang menjadi dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita. Maka baginda Rasul dalam proses muhasabahnya mengajarkan satu hal yang tidak boleh kita lewatkan. Apa? Taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul itu setiap hari, padahal kalau menghitung sebagai orang, beliau adalah orang terbaik. Menghitung sebagai pendidik, beliau itu pendidik terbaik, baginda Rasul itu. Tapi beliau senantiasa bermuhasabah dan bertobat kepada Allah. Dalam satu hadisnya beliau mengatakan, tubu ilallah fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Tobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah tidak pernah kurang melafalkan kalimat istighfar 100 kali sehari semalam. Tobatnya baginda Rasul itu sekali mengucapkan kalimat istighfar merasa menjadi orang yang paling hina. Sebab dengan itulah kita akan menemukan jalan kebaikan yang banyak. Dengan kita merasa paling hina, mengetahui kekurangan diri, menyadari kelemahan dan kekurangan diri, disitulah titik awal Allah akan bukakan kebaikan-kebaikan yang besar di hadapan kita. Itu yang senantiasa dilakukan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul itu luar biasanya Pak, kalau sudah tobat melafalkan kalimat istighfar, saking ingin memperbaiki terus gitu ya. Ketika melafalkan satu kalimat istighfar, menetes air matanya.
Satu kalimat istighfar. Karena merasa banyak kekurangan. Padahal beliau itu semenjak di alam dunia saja sudah punya tiket, punya jaminan masuk ke dalam surga. Kalau dibanding-banding dengan kita, Bu, kita yang istighfar asal-asalan sudah punya tiket masuk surga atau belum? Kan harusnya semestinya kita itu malu kepada baginda Rasul yang sudah dijamin masuk surga, istighfarnya sungguh-sungguh, tapi kita yang jelas-jelas banyak dosa belum punya jaminan masuk ke dalam surga, istighfarnya kadang main-main. Bahkan tidak jarang istighfar kita bukan mengingat salah kita, justru mengingat salah orang lain. Bagaimana contohnya? Ini sering terluapkan dalam keseharian kita. Kita jadi tetangga masjid. Ada orang lain juga tetangga masjid, kita ke masjid, lihat tetangga waktunya azan masih jagong di depan rumah. Apa yang keluar dari lisan kita? Astagfirullah, cedak masjid kok orang tahu masjid. Nah, kira-kira sedang mengistighfari dosa sendiri atau dosa orang lain kira-kira? Dosa orang, sedang ingat salah sendiri atau ingat salahnya orang lain? Itu salahnya istighfar kita. Istighfar itu kalau kata santri, Pak, kalimatnya astagfirullah. Astagfiru niku bahasa santri niku mengandung dhamir mutakallim wahdah. Artinya aku. Astagfirullah itu aku memohon ampun. Aku memohon ampun berarti yang diingat harusnya salah siapa? Salah orang lain atau salah aku, Bu? Salah aku. Itu yang semestinya diingat. Jadi semestinya kita istighfar itu astagfirullah, ya Allah, dosa saya kok banyak. Nah, nanti cari lagi Pak dosa-dosa kita supaya kita bisa benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita susah ibadah, dosa siapa? Dosa orang tua. Anak kita marah-marah, dosa siapa, Bu? Dosa orang tua salah mendidik. Anak kita sering tidak bersyukur, dosa siapa? Dosa orang tua sebagai pendidik. Ya Allah Gusti, astagfirullah, astagfirullah, sampai dalam, masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Disitulah menetes air mata kita sebagai bukti kekhusyuan kita, kesungguhan kita dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Padahal kalau menghitung dosa, baginda Rasul itu punya dosa atau tidak, Pak? Nabi Muhammad itu punya dosa atau tidak? Punya dosa atau tidak? Baginda Rasul itu kalaupun punya dosa, dosa baginda Rasul itu karena sebab lupa, bukan karena nafsu. Kalau kita kan dosanya banyak ya, Bu ya, karena lupa iya, nafsu iya gitu ya. Tapi kalau baginda Rasul sekalipun beliau terjatuh kepada dosa hanya sebatas karena sebab lupa, itu pun ampunan Allah langsung datang seketika kepada baginda Rasul. Tapi begitu istimewanya baginda Rasul dalam istighfar sampai meneteskan air mata, saking sungguh-sungguhnya mencoba menyadari kesalahan dan kekurangan diri. Ini yang juga harus kita upayakan. Kita itu dosa tuh sehari-hari ya Pak ya. Tobat kita sekali-kali. Pantas apa buatan? Pantas buatan Pak? Bu, dosa kita sehari-hari, tobat kita sekali-kali. Pantas apa buatan kira-kira? Buatan pantas. Jadi kalau tidak lebih baik hidup kita, ya salah diri kita, karena taubatnya sekali-kali. Semestinya kedahipun pripun Bu? Kedahipun pripun? Bertobat setiap hari, melakukan dosa. Kok sekali-kali kok diniatin nemen kok, Pak? Jangan sama sekali gitu loh, Bu. Kok sekali-kali rapopo. Tapi kan kita tidak mungkin ya, terlepas dari dosa. Tapi intinya adalah kita sadar tiap hari dosa, jangan lewatkan setiap hari taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasul itu mengajarkan dalam ayat Al-Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang soleh itu di waktu sahur, setelah tahajud menunggu azan subuh, di waktu sahur namanya, mereka beristighfar kepada Allah, sungguh-sungguh istighfar kepada Allah saat kesendirian, tidak berinteraksi dengan siapapun, dia hanya memfokuskan diri dengan Allah, mencari kesalahan dirinya di hadapan Gusti Allah. Itu proses muhasabah yang harus kita lakukan. Jadi taubat terus-terusan yang harus kita lakukan dalam muhasabah itu, taubat yang harus kita lakukan terus-terusan. Supaya apa? Supaya semakin baik diri kita dan pada akhirnya bisa memperbaiki anak-anak
anak-anak kita. Clear apa boten kira-kira Pak? Sakit dipahami apa boten Bu? Jadi proses utama kalau ingin mendidik anak menjadi anak yang soleh, kitanya yang harus memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri itu kalau kita tarik lagi kepada yang lebih dalam, bukan menata fisik, tapi menata hati. Taubat itu pun bukan sedang menata fisik, tapi menata hati. Kenapa? Karena segala tindak tanduk kita bersumber dari hati kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum rawuh dan meriki Bu, yang sampai dulu hatinya dulu atau fisiknya dulu? Hatinya dulu. Kalau tidak punya niat datang ke sini, tidak akan sampai ke tempat ini. Sampai ke tempat ini tuh karena kita sudah niat datang. Entah nanti motifnya misalnya karena jajan, itu masing-masing urusan masing-masing. Saya karena diundang, buatan diundang sama pengurus yayasan tidak akan rawuh. Karena saya memang senang saja pengajian, makanya saya datang. Ada juga motifnya berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti, datangnya kita ke tempat ini lebih dahulu hati kita yang berniat datang ke sini. Kalau hati kita tidak pernah niat datang ke sini, tidak akan sampai ke tempat ini. Jangankan tidak diberi undangan, diberi undangan pun kalau niat hati, nanti nggak tahu datang atau enggak. Apalagi kalau sudah insya Allah, Bu nanti datang nggak ke sekolah, ada acara kajian bulanan? Insya Allah. Kalau sudah insya Allah itu biasanya berangkat apa boten Bu? Berangkat apa boten? Berangkat. Nah, insya Allah tiang Muslim, insya Allah berangkat Pak. Tapi insya Allah tiang apa? Tiang Jawa, tiang Sunda kayak sami Pak. Insya Allah biasanya akeh orangnya, ngoten nggih Pak nggih. Biasanya ngoten. Nompo malih pas, Bu ayo sudah jam 7. Nggih, monggo riyen. Nah, wis monggo riyen wis. Ra teko pasti. Jadi niat terlebih dahulu. Niat itulah hati terlebih dahulu yang datang ke tempat ini. Hati itulah yang menjadi penentu amal fisik kita pada akhirnya. Maka baginda Rasul bersabda dalam satu hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam diri seorang manusia itu ada segumpal daging yang disebut dengan hati. Kata para ulama, hati itu jauharul insan, mutiaranya manusia. Kenapa disebut mutiaranya manusia? Karena yang paling berharga dari manusia bukan pikirannya, bukan akalnya, tapi hatinya. Hari ini kita melihat orang yang akalnya pintar tapi hatinya busuk, ujungnya jadi apa? Koruptor. Kemarin kita melihat ada orang yang korupsi sampai berapa triliun Pak? 30 triliun. Dipajang uang, yang dipajang uangnya baru 2,4 triliun nih Bu. Sebegitu banyaknya. Saya sendiri sampai nggak mikir, kok iso korupsi nganti sak triliun-triliun ngoten Pak. Padahal kalau menghitung kebutuhan fisik kita terbatas. Gini boten Pak. Fisik kita itu kalau makan kan tidak harus 1 triliun, tidak harus 1 miliar, cukup 10.000 rupiah harga nasi padang kalian perkedel. Gini boten Bu. Cekap napa boten? Cekap. Tapi ada orang yang saking busuknya hatinya, rakus sampai hak orang lain diambil, bahkan tidak tanggung-tanggung, hitungannya triliun. Apa masalahnya? Hatinya yang busuk Pak. Bukan otaknya yang tidak berpikir, otaknya tahu itu salah, tapi hatinya yang busuk sehingga yang salah pun dilakukan. Maka hatinya terlebih dahulu, kata baginda Rasul. Kalau hatinya baik, idza sholahat sholahal jasadu kulluh, maka amal perbuatannya juga akan baik. Kalau hatinya baik itu ke orang senyum, ke anak ramah, gitu ya Bu ya. Kalau hati kita baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, tapi kalau hati kitanya buruk, buruk juga seluruh jasadnya. Apa yang akan diperlihatkan oleh panca inderanya menjadi buruk. Di hadapan orang lain mukanya kecut terus. Ke anak-anak, ke anak kita marah terus bawaannya. Karena sebab apanya Bu? Pak, napa nene Ibu? Hatinya. Jadi yang paling harus ditata dari diri kita bukan wajah, bukan fisik, hati kita. Kalau urusan fisik mah
17 tahun seger, 25 tahun seger, sudah 52 tahun seger nama buatan kira-kira Bu? Ada masanya fisik itu, dirawat sekuat apapun tetap akan mengkerut, jadi nenek-nenek, jadi mbah-mbah, diundang mbah nanti juga. Kalau hanya sebatas di fisik, betapa ruginya kalau kita hanya sebatas memperhatikan fisik, lupa memperhatikan qalbu kita, hati kita. Padahal hati kita yang akan dibawa pulang kepada Allah, hati kita yang akan membuat kita selamat atau celaka di hadapan Gusti Allah. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Allah berfirman, di hari hisaban nanti tidak ada manfaatnya harta kita, anak keturunan kita. Illa kecuali man, seseorang Allah yang datang kepada Allah di saat kematiannya biqalbin salim, dia punya hati yang salim, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang baik. Itu yang akan membuat kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu yang dinilai oleh Allah. Dalam satu hadis baginda Rasul kemudian bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum." Allah tidak pernah menilai hamba itu dari rupa kita. Rupa itu pemberian dari Allah. Gimana Bapak Pak? Ada yang mancung, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Fisiknya dari siapa Bu? Dari Allah. Maka Allah tidak akan menilai fisik manusia, rupa manusia, karena semuanya dari Allah. Wala ila amwalikum, Allah juga tidak akan menilai harta kita, karena hakikatnya harta kita dari siapa? Dari Allah. Bahkan harta benda kita di hadapan Allah tidak punya nilai sama sekali. Saya teringat satu hadis dari baginda Nabi. Beliau mengatakan begini, seandainya harta benda dunia itu punya nilai di hadapan Allah seberat sayap lalat, harta dunia di alam dunia ini punya nilai di hadapan Allah seberat sayap lalat, sayap lalat. Sayap lalat itu ringan atau abot Bu? Ringan. Kalau digramasi mungkin tidak akan terlihat gramasinya, saking ringannya. Kalau dunia itu punya nilai di hadapan Allah, meskipun itu seberat sayap lalat, maka Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir. Pasti Allah akan memberikannya hanya kepada orang yang beriman. Tapi karena dunia itu, harta benda dunia itu di hadapan Allah tidak punya nilai, makanya kepada yang maksiat pun Allah beri. Jadi jangan heran Bu, orang yang maksiat, tahu sholat, rezekinya ada terus, dan memang tidak menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan itu, yang menjadi tolak ukur itu adalah keberkahan. Kalau sholat, Allah akan berikan rezeki beserta berkahnya. Tapi kalau tidak sholat, tidak ibadah, rezekinya ada tapi tidak ada berkahnya. Itu kalau apa? Itu urusan dunia. Jadi di hadapan Allah itu tidak punya nilai, sehingga Allah tidak akan pernah melihat harta kita. Jadi tidak perlu bangga dengan apa yang kita miliki sekarang. Dari sebabatan Bu, karena suatu saat apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Maka serugi-ruginya manusia adalah orang yang mati-matian mengejar dunia lalu meninggalkan dunia dengan sebab kematian. Itu satu kepastian. Allah lagi-lagi tidak akan melihat apa? Harta kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, ya Allah lihat tuh hati kita bersih atau tidak, sabar atau tidak, syukur atau tidak, tawadu atau tidak, zuhud atau tidak. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah melihat hati kita bersih, maka itulah yang akan membuat kita selamat dunia, selamat akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu saja barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulan umumnya adalah kalau kita ingin membuat anak kita soleh, yang terlebih dulu harus soleh siapa Bu? Orang tua. Sepakat apa benar? Nanti semisal ada program seperti ini, semakin rajin sregep rawuh, siap apa benar? Itu dalam rangka memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah mampukan, mudah-mudahan Allah berikan supaya kita bisa istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal
ngalami itu. Kali doa apa buatan? Doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan doa. Sebelum berdoa, mari kita bermuhasabah sejenak. Kita mengevaluasi diri kita di masa lalu. Mudah-mudahan dengan muhasabah kita di pagi hari ini Allah bukakan jalan kebaikan kepada kita dan Allah mudahkan kita dalam meniti kebaikan. Supaya lebih khusyuk, mari kita tundukkan kepala kita. Ibu-ibu silahkan tundukkan kepalanya, bapak-bapak juga demikian. Kita pejamkan mata lahir kita. Kenapa harus dipejamkan matanya? Karena kalau mata melihat, apa yang kita lihat masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, sehingga kita pejamkan mata supaya lebih fokus terhadap diri kita sendiri. Mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata lahir kita, khudu wa tadallu di hadapan Allah, merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Hakikatnya setiap saat kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat gerak-gerik hati kita. Tidak ada dosa yang bisa kita tutupi di hadapan Allah. Setiap dosa yang kita lakukan nampak jelas di hadapan Allah, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung dosa-dosa kita entah 40 tahun, 50 tahun hidup kita di alam dunia, kita sangat yakin betapa banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa kepada orang tua kita. Sebagai anak, kita masih sering membangkang, merepotkan, menyusahkan pikiran orang tua kita. Bahkan ada di antara orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita belum sempat berbakti, belum sempat membahagiakan mereka. Itu bagian dari dosa yang akan kita pertanggungjawabkan. Dosa kepada anak-anak kita. Hari ini anak-anak kita susah ke masjid, susah sholat, susah baca Quran, tidak kunjung menjadi anak yang saleh. Bukan dosa orang lain, dosa kita sebagai orang tua. Kadang pula kita melakukan dosa kepada suami kita, tidak taat. Kita juga seringkali berbuat dosa kepada istri kita, tidak mendidiknya, tidak membinanya, tidak mengingatkannya, membiarkannya. Dosa kepada guru-guru kita, dosa kepada saudara tetangga, banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Begitu pula kalau kita menghitung dosa yang disebabkan oleh mata kita, entah berapa banyak kita melihat yang diharamkan. Dosa yang disebabkan oleh telinga kita mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dosa karena lisan kita, ghibah, namimah, membicarakan aib orang lain, sumpah serapah, berkata kasar, hati orang lain tersayat-sayat karena sebab perkataan kita. Dosa tangan dan kaki kita, seluruh dosa-dosa yang kita lakukan oleh panca indera kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka tidak ada cara untuk menghilangkan dosa itu kecuali bertobat kepada Allah. Mari kita sama-sama lafalkan kalimat istighfar. Mudah-mudahan dengan kalimat istighfar yang kita baca Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna hadiyyin al-mahdiyyin ghayra dallin wala mudillin barran rahiman jawadun karim. Allahumma aftah qulubana futuhal anbiya wal awliya wasyuhada wassalihin bijudika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, dalam kesempatan yang mahal ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami mohon ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dosa yang tercipta oleh mata kami, dosa yang tercipta oleh lisan kami, dosa yang tercipta oleh telinga kami, tangan dan kaki kami, termasuk dosa hati kami, ya Rabb. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Rabb. Ya Rabb, kami sadar kami banyak melakukan dosa-dosa kepada orang tua kami, ya Rabb. Di saat mereka hidup belum bisa kami berbakti kepada mereka. Di saat mereka hidup masih sering kami membebani pikirannya, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni pula seluruh dosa-dosa orang tua kami, ya Rabb. Ya Rabb, di antara kami yang hadir di tempat ini ada orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Mereka telah berpindah ke alam barzakh, menemui ajal kematian mereka lebih awal, ya Rabb. Dan kami belum bisa berbakti sepenuhnya kepada mereka, ya Rabb. Ampuni seluruh dosa-dosanya, ya Rabb. Jadikan alam barzakhnya raudhatun min riyadil jannah, ya Rabb. Jadikan alam barzakhnya adalah taman-taman surga yang membahagiakan hati mereka, ya Rabb. Ya Rabb, kami pun punya dosa-dosa kepada anak cucu kami, ya Rabb. Belum bisa mendidik dengan sungguh-sungguh, belum bisa memberikan contoh terbaik kepada anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa anak-anak kami, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni pula dosa suami kami, ampuni dosa istri kami. Kalau bukan kepada Engkau kami mohon ampun, lalu kepada siapa kami harus meminta ampun, ya Rabb. Betapa ruginya kalau di kesempatan yang mahal ini Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami berharap jadikan anak-anak kami, cucu kami menjadi generasi yang soleh dan solehah, ya Rabb. Kami sadar kami belum menjadi orang tua yang soleh, mampukan kami menjadi orang tua yang soleh, ya Rabb. Berikan jalan, tuntun kami kepada jalan kebaikan sehingga kami menjadi orang tua yang soleh dan solehah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.